Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita jumpa lagi ya kawan-kawan semua ya. Masih bersama Cah Penasaran ya. Jadi Cah Penasaran di sini mau berbagi cara 10 ulang Shimizu 128 ya teman-teman ya. Shimizu seperti ini ya, ini contoh kerennya ya, tapi ini kotor sekali. Ada iklan tahu bulat lewat teman-teman ya, karena rumahnya pinggir jalan. Ini yang lubang 24 ya teman-teman ya. Coba kita hitung dulu ya, ini dari yang hilang pembatasnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ya. Ini yang 24 lubang ya. Tapi di sini saya tidak memperagakan menggunakan pompa airnya ya teman-teman. Jadi di sini saya membuatkan sebuah gambaran saja menggunakan skema di kertas ya teman-teman ya, biar mudah dipahami untuk kita sama-sama belajar bersama ya teman-teman ya. Di sini sudah saya siapkan gambar keren ya. Anggap aja ini sebuah keren pompa air seperti yang ini ya, karena kalau ini kan lebih bersih, lebih mudah dipahami ya. Ini sama ya, kita menggunakan 24 lubang juga gambarnya, karena sesuai dengan pompa yang mau kita kerjakan itu adalah yang Shimizu 128 24 lubang ya. Kita hitung dulu ya teman-teman ya, dari sini ya. 1 2 1 ya, kita tandai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ya. Sama ya, 24. Jadi di sini kita kasih, anggap aja angka satunya dari sini ya teman-teman ya, 1. Kalau di sini angka 1 ini ya, berarti di sini 24-nya teman-teman ya. Otomatis di sini adalah 24. Kita urutkan dari sini ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya, 20 21 22 23 24 ya. Jadi di sini saya mau menggunakan metode 3 mal ya teman-teman ya. Shimizu 128 dengan menggunakan metode 3 mal dengan ukuran kawat 0,40 semua ya teman-teman ya. Jadi ukuran kawatnya 0,40 mm ya, untuk ukuran kawatnya ya teman-teman ya. Kelihatan enggak nih, biar agak jelas ya. Jadi untuk langkah awalnya ya teman-teman ya, ini kan kita sudah kasih tandai 1 sampai 24 ya teman-teman ya. Jadi dimana keren ini memiliki 2 bagian ya teman-teman ya, kanan dan kiri ya. Dan sini juga ada atas dan bawah. Karena kita mau menggunakan metode 3 mal ya teman-teman ya. Jadi di sini kita melompati
6 lubang ya teman-teman ya. Kita melompati 6 lubang, terserah dari mana teman-teman mau memulainya, bebas ya. Intinya yang kita lompati di kumparan pertama itu 6 lubang. Teman-teman harus bikin mal dulu ya teman-teman ya. Bikin malnya 3. Jadi kita lompati 6. Andai katanya kita lompati dari angka 5 ya. Dari angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya jadinya ya. Berarti kita mulai dari angka 4 ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan bikin malnya dulu. Bikin malnya yang bagus ya. Seperti ini ya, mepet aja. Seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bikin malnya yang bagus, mepet seperti ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini di luar ini ya teman-teman ya. Nah, bikin malnya yang bagus, yang rapih ya. Nanti mal berikutnya ini juga kita bikin lagi dari sini 3 ke 12 ya. Mal yang kedua 3 ke 12 teman-teman. 3 ke 12 bikin seperti ini terus ya, numpuk sini. Nah, sampai 12. Bikin malnya yang rapi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. 3 sampai ke 12. Yang mal ketiga dari angka 2 ya. Dari angka 2 sampai ke 13 ya. Dari sini ya teman-teman ya. Sini sampai ke 13. Bikin malnya 3. Jadi bikin malnya yang mepet aja nih. Yang penting ini intinya kita tidak menutupi lubang ini ya. Tidak menutupi lubang ini. Jadi malnya ada 3 ya teman-teman ya. Terserah teman-teman bikin malnya mau di sebelah mana, dari sebelah mana, intinya harus melompati 6 lubang ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau dari sebelah mana, dari nomor berapa itu bebas. Tapi usahakan kita acuannya dari sini ya teman-teman ya. Di sini. Ini kan ada lubang kabel ya teman-teman ya. Kita mulai nyempulnya dari sebelah sini teman-teman ya. Dari sebelah sini. Kita hitungnya dari sini ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Andai kata gitu ya, atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti di sini kita mulai dari sini ya. Anggap aja ini angka 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Keluarnya di angka 11 ya. Anggap aja ini gambar keran seperti ini ya. Sama ini 24 juga. Setelah bikin malnya, teman-teman bikin kumparan ya. Mal yang pertama, yang mal paling kecil ya. Mal yang paling kecil itu kita masukkan dari sini ya teman-teman ya. Kita bikin tadi dari angka 4 ya. Kita masukkan ke sini ya. Ini masuk ya. Masuk, keluar di sini ya. Keluar di sini sampai 110 lilit ya teman-teman ya. Ini sama juga. Nanti ujungnya setelah 110 lilit kita langsung masuk ke sini teman-teman ya. Setelah 110 kita masuk sini ini, langsung masuk ke sini teman-teman. Di nomor 3 ya. Langsung di nomor 3 sampai nomor 12. Dari 3 ke 12 sama 110 lilit juga. Oke ya. 110 lilit. Setelah selesai ini terus ke sini ya teman-teman ya, jangan diputus, terus masuk ke
nomor berikutnya, nomor 2. Dari nomor 2 ini sampai ke nomor 13. Hitungannya tetap sama, 110 lilit ya. Setelah selesai, ujungnya kita keluar di sini teman-teman ya. Ini ujung keluarnya, kita putus. Ini keluar ya. Ini kita kasih tanda R1 ya, running 1 teman-teman ya. Ini ujung keluarnya. Setelah selesai ini ya. Setelah ini selesai ya teman-teman ya. Kita balik ya. Kita balik seperti ini. Sorry kotor ya. Kita balik ya, ini namanya kita balik seperti ini. Ini kan akhirnya di sini teman-teman. Awalnya dari sini. Sekarang kita mulainya dari sini teman-teman. Dari angka 16. Dari lubang nomor 16 ya. Malnya tetap sama seperti yang kita gunakan tadi. Ya, malnya sama. Jadi kita tidak menggunakan mal lagi ya. Oke, saya contohkan pakai alatnya ya teman-teman ya. Ini ya. Di sini alatnya seperti ini ya. Alat dah penasaran. Ini yang ukuran biasa saya pakai ini ya teman-teman ya. Andai kata mal ke-1 di sini ya. Mal kedua, mal ketiga ya. Jadi tinggal kita putar gini aja. Putar kita geser untuk kedua. Setelah selesai kita geser lagi ke bawah untuk mal ketiga. Untuk sampai selesai hitungannya tetap sama teman-teman ya. 1 2 3 1 2 3. Baik running maupun startingnya nanti sama-sama menggunakan 3 mal dengan ukuran kawat sama 0,40 ya. Kita tidak menggunakan ukuran lain, kawatnya sama biar mudah. Dan ini udah saya praktekkan sendiri berkali-kali, hasilnya mantap teman-teman. Gampang tapi tahan panas teman-teman ya. Dengan catatan tidak ada kesalahan saat pengerjaannya ya teman-teman ya. Baik langkahnya dan cara memasukkannya, benar-benar si kawat itu aman ya teman-teman, tidak lecet. Dalam arti aman itu kita tidak lecet, harus hati-hati ya. Ini kan keren ini biasanya itu kalau yang kurang teliti itu ada yang tajam-tajam gitu ya. Supaya kita sikat sampai bersih, kita rapikan. Intinya gimana caranya biar kawat itu masuk aman ya teman-teman ya. Karena soalnya kalau sampai banyak yang lecet itu nanti akan menimbulkan konslet juga, cepat panas, akhirnya nggak awet. Tapi kalau sesuai dengan ketentuannya, saya jamin itu pasti awet teman-teman ya. Kalau kerendam air itu udah beda cerita ya. Oke, kita lanjut ke skemanya lagi. Itu tadi malnya sudah ya. Ini yang mal pertama, ini untuk yang R2 ya teman-teman ya. Untuk R2 nya di sini running ya. Running keduanya. Kita mulainya dari 16 teman-teman ya. Kita bikin seperti ini. Pokoknya intinya yang rapi ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini gampang ya teman-teman ya. Kalau sini 02, sini 02, itu nggak bakalan keliru ya teman-teman ya. Masuknya seperti ini ya. Ini hitungannya sama teman-teman, 110 lilit ya. Oke ya, terus setelah ini 110 lilit terpasang semua, kita langsung jangan potong ya teman, kita langsung bikin yang kumparan kedua. Masuk dari 15. Terus masuk dari 15 seperti ini ya. Keluarnya di 24 ya. Terus setelah terpasang semua, lalu kita pindah ke 14 ya. Masuknya di 14. Masuk di 14, keluar di angka 1 ya teman-teman ya. Seperti ini ya.
Nah, udah kita potong ya. Ini keluar, ini masuk ya, masuk, ini masuknya ke sana, ini keluar. Buat teman-teman yang sedang belajar biar tidak bingung ya teman-teman ya, yang ini dengan yang ini kita sambung teman-teman ya. Ini akhir dengan akhir kita sambung, atau kita pelintir dulu ya, disatukan, kita satukan ya, seperti ini kita satukan ya, pengen kita jadiin satu. Kita mulai lagi dari sini ya teman-teman ya, mulai dari sini bebas ya teman-teman ya, mau dari sebelah sini, dari sebelah sini itu bebas, sama saja. Di sini kan kita sudah ada sisa lubang 6 ya teman-teman ya. Jadi untuk sebelah sini 3, sebelah sana 3 ya. Kita mulai dari yang paling kecil ya teman-teman ya. Ini kan tadi keluarnya di sini ya, keluar, ini keluar ya, masuk, masuk ya. R1, R2 ini bagian keluarnya. Jadi kita masuknya di bagian kawat keluar tadi ya teman-teman ya, yang dekat dengan kawat keluar tadi. Ini untuk bagian starting atau kapasitornya ya teman-teman ya. Kita masuk dari sini terus ke sini ya. Oke, biar agak jelas saya kasih warna yang beda ya teman-teman ya, biar enggak tabrakan warnanya ya. Untuk startingnya saya kasih warna merah ya, biar kelihatan ya. Dari sini, dari 23, terus kita keluar di lubang nomor 5 ya teman-teman ya, seperti ini. Ini jumlahnya 140 ya teman-teman ya. Ini 140 lilit kita kasih, nanti kita kasih keterangan di sana ya, di sebelah sana. Setelah ini 140, kita masuk sebelahnya teman-teman. Woi, salah tadi ya, tadi masuknya dari sini teman-teman, ini ya, dari 22, sorry. Nah dari sini ya, dari 22 mas keluar di 5 teman-teman ya, tidak dari sini ya, ini salah ya tadi. Wah, gimana ini, nggak apa-apa ya, orek-orekan ya teman-teman ya. Dari 22 keluar di 5 ya teman-teman ya, ini kita masuk sini, set. Setelah 140 lilit, muter 150 lilit, kita langsung bablas ke 21 teman-teman ya. Ke 21 keluarnya di nomor 6, jumlahnya sama 140 lilit ya. Setelah 140 lilit selesai, kita langsung masuk ke 20 ya teman-teman ya, di nomor 20. Terus ya, kita keluar di nomor 7 ya teman-teman ya. Ini sama ya, 140 lilit juga. Ini keluar, kita potong ya. Ini masuknya di sini, dari angka 22 ya, tidak dari sini, ini tidak. Tadi ini udah buat lewat jalur ini ya. Ini kan keren bagian ini ya, nggak bisa buat masuk ini ya. Kalau di gambar tadi kan saya garisnya di sini ya. Nah ini nggak bisa buat lewat kabel sebenarnya, karena ini gambar keren ya, cuman kurang geser ke atas sedikit. Oke, setelah bagian starting yang sebelah selesai, kita bikin yang sebelahnya ya. Yang sebelah sini kita balik, jadi si kerennya kita balik seperti ini ya, kita balik lagi seperti ini.
Oke, ini kan kita masuknya dari sini ya teman-teman ya, keluarnya dari sini. Sekarang kita masuknya yang dari sebelah sini teman-teman ya. Ini kan ada 03 ya, 10, 9, dan 8. Sini juga otomatis ada 03 teman-teman, 17, 18, 19 ya. Berarti kita yang di sini masuknya kita dari 10 teman-teman ya. 10 ya, ini 10 masuk dari 10 ya. Ini kumparan yang paling kecil ya. 10 keluar di 17 ya teman-teman ya. Keluar di 17. Ini jumlahnya sama 140 lilit. Setelah selesai kita langsung masuk di 9 teman-teman ya. Ini tidak ada potongan ya, untuk 1, 2, 3 nggak ada potongan ya. Terus masuk sini terus ya. Keluarnya di 18 teman-teman ya. Di 18 jumlahnya sama 140 lilit juga. Terus masuk sini ya. Setelah 140 kita masuk di lubang terakhir, lubang 8, keluar di 19 ya. Seperti ini ya. Nah, ini jumlahnya sama 140 lilit ya. Ini bagian starting S ya. Ini ke sini S2 ya. Yang S1 tadi sebelah sini belum dikasih tanda ya. Sini S1 ya. Atau starting 1 ya. Nah, sekarang kita kasih penjelasannya ya teman-teman ya. Ini kan keluar ya teman-teman ya, keluar. Yang keluar ini kita sambung juga teman-teman ya, dengan ujung yang satunya lagi ya ini. Jadi bagian S1 dan S2 bagian ujungnya kita sambung juga ya, kita sambung jadiin satu ya. Kita kupas ujungnya, kita sambung jadiin satu. Kan jadi ada sisa 4 ya teman-teman ya. Ada sisa R1, R2, dan S1 dan S2 ya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana cara nyambungnya itu kan ya teman-teman ya. Soalnya kalau sudah kumparan sudah jadi, sudah kita ikat rapi. Nah, sebelum mengikat bagian yang ada ujungnya 4 ini, nah kan kita harus tentukan bagian-bagian mana yang harus kita kasih kabel dan warna apa yang mau kita pakai ya untuk membedakannya. Mau warna kabelnya bebas sesuai dengan stok teman-teman masing-masing ya. Intinya teman-teman harus bisa membedakan mana bagian starting, mana bagian running ya. Tapi setelah nanti jadi kabel, nanti kita sambung perkabelannya nih ya, langsung saja ya. Jadi ini R1 dan S2 ini kita jadiin satu teman-teman ya. Ini ya. Ini R1 ya. Kita kasih kabel. Sini ya. Kita jadiin satu dengan S2 ini teman-teman ya. Nah. Nah. Kita kasih kabel untuk menuju ke stop kontak atau ke listrik ya teman-teman ya. Andai kata di sini ada gambar colokan listrik ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kabelnya ada 2 ya nanti. Nah, kita kasih kabel ke listrik langsung. Set. S2 dan R1 kita jadiin satu. Langsung ke listrik ya teman-teman ya. Kan masih ada sisa 2 ya teman-teman ya. Ada R2 dan S1.
R2 dan S1 ya. Jadi yang S1 ini jelas larinya ke kapasitor ya teman-teman ya. Nanti kan tadi sini ada kapasitor ya. Kita bikin kapasitor. Kasih 2 kabel ya. Anggap aja ini sebuah kapasitor ya. Jadi si S1 ini, kasih merah ya, S1 ini. S1 ini larinya ini langsung ke kapasitor teman-teman ya. Nah, setelah larinya ke kapasitor yang bagian S1, ini kan masih ada masih ada R2 ya. Satu titik yang belum tersambung. Jadi ini kita kasih 2 kabel teman-teman ya. Kita kasih 2 kabel. Yang satu ke listrik ya, ke stop kontak. Dan yang satunya lagi, kabel yang kedua kita masuk ke kapasitor ya teman-teman ya. Atau begini ya, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini sama saja ya. Punya satu ini ke kapasitor, satu ke listrik ya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Kalau kita gabungnya ini R1 sama S1 itu jelas keliru ya teman-teman ya. Soalnya nanti airnya nggak bakalan naik ya teman-teman ya. Soalnya karena kalau R1 dengan S1 ini itu nggak bakalan naik ya teman-teman ya. Air nggak bakalan naik. Karena kalau di kumparannya ini kita patokannya ini ya teman-teman ya. Untuk yang ke listrik langsung, baik R1 atau S2 ini, atau R2 sama S1, itu bisa langsung kita sambung teman-teman ya. Tapi jangan R1 sama S1 atau S2 sama R2, jangan ya. Nggak apa, nanti air nggak bakalan naik teman-teman. Air nanti nggak bakalan naik. Soalnya ini kita melewati bagian running ya teman-teman ya. Ini di bawahnya starting ini kan yang merah ini kan spool yang paling bagian luar teman-teman. Nah intinya kalau yang bagian luar itu kita berhadapan, ini kan yang runningnya ini di bawah. Jadi yang di atas bagian startingnya ya, ini yang warna merah starting atau kapasitor ya. Jadi yang sini kan ada jarak ya, ini kan terpisah. Yang antara yang merah sini sama yang sini kan terpisah. Merah sini sama merah sini terpisah ya. Itu yang paling mudah untuk diingat ya, untuk pemula ya. Kalau yang untuk senior itu sangat gampang untuk memahaminya ya teman-teman ya. Jadi antara penyambungan ini jangan sampai kebalik. Biasanya kalau untuk pemula, kalau nggak dijelasin seperti ini, biasanya itu terkadang ketika penyambungannya itu suka lupa teman-teman ya. Kalau untuk membedakan antara running dan starting ini ya. Tapi kalau kita lihat dari gambar saja itu sudah kelihatan ya dari skemanya. Ini yang running sebelah sini sama sebelah sini itu nanti bagian masuknya, salah satunya itu untuk langsung ke listrik ya teman-teman ya. Yang sebelah sana nanti untuk bagian runningnya, yang satu kabel diisi satu mile diisi 2 kabel itu nanti ke kapasitor sama ke listrik. Nah yang bagian running satunya bagian starting satunya langsung ke kapasitor.
starting ya. S1 itu starting langsung ke kapasitor. Jadi sangat gampang ya. Ujung-ujung kita sambung. Untuk membedakannya ini yang berseberangan. Itu biasanya kalau untuk pemula kesalahannya di penyambungan teman-temannya. Itu yang sering terjadi biasanya seperti itu ya. Padahal dia hitungannya sudah pas, ukurannya sudah pas, dan untuk bikin malnya sudah bagus, tapi kok air nggak mau naik ya. Satu, ada kemungkinan kesalahan penyambungan ujung-ujung kabel ya. Dua, terkadang ada kesalahan langkah pemasangan spoolnya ya. Tapi kalau ikuti sesuai dengan gambar ini jelas Pak, bisa dipastikan air pasti naik dan ini tahan panas teman-teman. Udah saya praktekkan sendiri dan udah saya coba sendiri berkali-kali ya. Ini hasilnya mantap. Saya mendapatkan ilmu ini juga sama dari tutorial YouTube juga. Cuman saya tuangkan sendiri di dalam kertas teman-teman ya. Jadi saya tuangkan di dalam kertas sesuai dengan pemahaman saya biar mudah diingat ya. Ya seperti inilah cara saya memahami sebuah tutorial para master yang sudah banyak membagikan tutorialnya di YouTube ya. Karena kita kalau nggak mampu mencerna video tutorial para master-master kita ya, kita tuangkan sendiri di dalam kertas teman-teman ya, biar mudah dipahami dengan cara kita gampang memahaminya dengan cara seperti apa lah. Kita olah video mereka, kita cerna, kita amati sesuai dengan kemampuan kita. Dan alhamdulillah dari dulu saya mempraktekkan ya, dengan cara saya bikin skema seperti ini, saya orek-orek sendiri sampai sekarang jadi terbiasa ya teman-teman ya. Jadi terbiasa, jadi tidak perlu gambar lagi, tidak perlu lihat video-video lagi ya. Kalau untuk mau mengerjakannya tinggal langsung kerjakan aja. Untuk mal saya tidak berkali-kali bikin mal ya. Kalau lagi untuk pompa jenis air yang sama dan saya mau menggunakan metode yang sama, jadi saya tidak merubah mal ya. Karena ini untuk jenis pompa seperti ini itu bisa kita modifikasi, bisa kita otak-atik sedemikian rupa, pokoknya sesuka kita itu selagi kita mengikuti ketentuannya itu bisa teman-teman ya. Tapi ini yang langkah paling mudah seperti ini, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan yang paling penting ini tahan panas teman-teman ya. Jadi tidak gampang panas ya kalau langkahnya benar, tentunya langkahnya tepat. Oke. Sekarang untuk menambah sedikit masukan ya untuk catatan. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Kalau untuk catatan ketika kita mau nyepul ya, kita tidak beracuan pada gambar seperti ini ya teman-teman ya. Kita bikin rumusnya menggunakan tulisan. Karena ini kan sudah saya bikin gambar kawat-kawatnya sudah melingkar-lingkar ya. Kalau saya di gambarnya itu cuman gambar kayak awal tadi, saya kasih nomor ya. Jadi yang saya tulis R1 seperti ini teman-teman. R1 ya. Sama dengan saya di sini saya kasih tulis ya teman-teman. Untuk yang pertama saya tulis dari 4 keluar ke 11. Nah, misalnya seperti itu ya. 4 ke 11. Nah, 110 lilit ya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kata teman-teman mau bikin rumus seperti ini untuk acuan kedepannya mau belajar itu sangat efektif ya. Dan yang kedua,
3 ke 12 teman-teman ya. 3 ke 12 hitungannya masih sama 110 ya. Terus mal yang ketiga 2 ke 13, 2 ke 13 sama dengan 110 lilit juga sama ya. Nah ini yang R kedua ya teman-teman ya, R kedua atau running ya, running yang kedua. Running nih bagian yang tadi yang hitam ya teman-teman ya. Ini ya, masuknya dari sini, dari 16 ini ya. Kita balik, ini kembali ya. Ini benar dari seperti ini ya, cuman gambarnya seperti ini. Dari 16 keluar di 23 ya teman-teman ya. Ya, 16 keluar di 23. Kita tulis di sini 16 keluarnya di 23. Ini 110 juga sama ya. Terus yang berikutnya masuk dari 15 keluar di 24 ya teman-teman ya. 15 ini masuk di 24 keluarnya 110 lilit juga. Terus running yang terakhir ya, masuk dari 14 keluar di 1 ya teman-teman ya. Masuk di 14 keluarnya di 110 lilit. Nah ini untuk mudah diingat ya teman-teman ya, untuk gampang diingat untuk ketika kita mau mengerjakan ya. Jadi tidak harus sambil ngerjakan sambil nonton video ya, malah nanti jadi bingung nggak karuan ya teman-teman ya. Kalau udah kita bikin rumusnya sesuai dengan pemahaman diri kita, itu akan mudah kita mengerjakannya teman-teman ya. Nah sekarang kita bikin bagian startingnya ya teman-teman ya. Ini kan startingnya masuk dari 22 keluar di 5 ya teman-teman ya. S1 ya sini ya, S1 dari 22 masuk ya, 22 keluarnya di 5. Nah, ini rumus penting teman-teman ya, 140 lilit ya, 140 lilit. Terus masuk mal kedua dari 21 ya, 21 keluarnya di 6 ya teman-teman ya, keluarnya di lubang nomor 6 sama 140 lilit. Dan mal yang ketiga masuk dari 20 keluarnya di lubang nomor 7 ya, 140 lilit juga. Sekarang S kedua ya, ini untuk S kedua masuknya ya, masuknya dari 10 keluarnya di 17 ya teman-teman ya. Masuk dari 10 keluar di 17, 140 lilit. Mal yang kedua masuk dari 9 keluar di 18, 9 sini 18, 140 lilit. Mal yang ketiga ini yang terakhir ya, masuk dari 8 keluar di 19, 8 keluar di 19, 140 lilit. Nah dengan modal catatan seperti ini ya teman-teman ya,
ini sudah bisa kita pakai untuk selamanya teman-teman, selagi kita menggunakan pompa air yang ukurannya sama, lubangnya sama ya, lubang 24 ya. Ini bisa kita pakai untuk mengerjakan pompa berapapun dengan rumus ini ya. Ini saya menggunakan ukuran kawat 0,40 mm. Ini sudah saya praktekkan dan hasilnya mantap teman-teman ya. Kelihatan nggak ini ya? Kelihatan lah. Nah, kalau untuk standarnya sebenarnya ya, kalau di bawaan ini menggunakan 0,35 teman-teman ya. Ini 0,40 tetap. Tapi karena saya ingin lebih tahan panas, jadi saya kawatnya saya bikin sama ya teman-temannya. Cuman yang ini tetap tidak saya kurangi, walaupun ukuran kawat lebih besar. Ini saya kasih 140. Dan untuk rumus ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa gunakan untuk bagian runningnya, bisa menggunakan 0,50 atau 0,55 ya. Nah, nanti bagian startingnya teman-teman di bawahnya, andai kata kita pakai 0,50 atau 0,55, kita ini pakai 0,40 ya, atau 0,35 nggak apa-apa. Itu juga masih aman dan awet ya. Nanti ada caranya juga, nanti saya bagikan lagi untuk ukuran kawat berikutnya di video yang akan datang ya. Di video berikutnya nanti akan saya bahas lagi. Untuk metode seperti ini banyak rahasianya ya teman-teman ya, nanti akan saya bagikan lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.